Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam buku Love Wins tahun 2011, Rob Bell menyatakan bahwa kepercayaan akan neraka dan hukuman abadi adalah sesuatu yang salah arah dan beracun, dan pada akhirnya merusak penyebaran pesan Yesus tentang cinta, perdamaian, pengampunan, dan sukacita yang sangat perlu didengar oleh dunia kita. Dalam wacana teologis, istilah universalisme Kristen secara umum dapat digambarkan sebagai aliran pemikiran teologis yang mengajarkan bahwa semua umat manusia pada akhirnya akan diselamatkan. Ciri-ciri pengenalnya mencakup penegasan rekonsiliasi universal dan bersamaan dengan itu penolakan terhadap siksaan kekal. Bagaimana seharusnya umat Kristiani memandang dan mengevaluasi doktrin rekonsiliasi universal beserta implikasi yang ditimbulkannya? Untuk memahami fenomena universalism Kristen, kita harus memahami praanggapan teologis tertentu yang turut membentuk doktrin ini, yaitu pemahaman sepihak tentang kodrat ilahi, liberalisme klasik, dan humanisme antroposentris. Penganut paham universalisme Kristen cenderung menekankan kasih, pengampunan, dan belas kasihan Allah, namun meremehkan kekudusan, kebenaran, dan murka Allah yang sama. Mengulas tulisan Bells dalam Love Wins, Kevin DeYoung dengan tepat mengatakan bahwa cinta semacam itu adalah cinta yang berakar kepada kepekaan barat modern kita, lebih dari sekedar refleksi alkitabiah yang cermat. Keyakinan utama lain dari universalisme Kristen adalah bahwa Tuhan adalah orang tua yang penuh kasih bagi seluruh umat manusia. Keyakinan seperti ini tidak serta-merta salah jika yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah Tuhan telah menciptakan seluruh manusia dan menafkahi makhluknya. Namun, kaum universalisme Kristen percaya lebih dari itu. Mereka percaya bahwa hubungan seluruh manusia dengan Tuhan pada akhirnya akan dipulihkan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, teolog liberal Jerman Adolf von Harnack mengajarkan bahwa esensi agama Kristen harus terletak pada ajaran Yesus sendiri yang dapat mencakup gagasan tentang kebapaan Allah dan nilai jiwa manusia yang tak terbatas. Kemiripan antara universalisme Kristen dan liberalisme Harnack sangatlah mencolok. Penganut paham universalisme Kristen percaya bahwa Tuhan selalu menjadi Bapa yang penuh kasih apapun keyakinan seseorang. Fakta bahwa seseorang tidak percaya kepada Yesus tidak mengubah sifat universal Allah sebagai Bapa, dan bersamaan dengan itu mengubah masa anak-anak universal semua manusia.
Sebaliknya, Injil Yohanes mengajarkan bahwa semua orang yang menerima Yesus, yang percaya dalam namanya, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tepatnya, undangan tersebut memang bersifat universal, ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Namun, pada saat yang sama, hal ini terbatas. Hanya mereka yang percaya dalam nama Yesus yang merupakan anak-anak Allah. Mengenai nilai jiwa manusia yang tak terhingga, kaum universalis Kristen percaya bahwa karena manusia diciptakan dengan jiwa yang tidak akan mati, mereka tidak akan dimusnahkan oleh penciptanya. Penulis universalis yaitu J.W. Hansen menjelaskan bahwa ketika Alkitab menggunakan istilah psyche, yang dimaksud bukan hanya jiwa yang abadi, tetapi juga kehidupan itu sendiri yang abadi. Ia menyimpulkan bahwa meskipun kaum universalis tidak menyangkal perluasan akibat dosa terhadap kehidupan setelah kematian, mereka menyangkal bahwa neraka adalah tempat atau kondisi penghukuman di dunia roh, atau tempat atau kondisi penderitaan setelah kematian. Dalam Injil Sinoptik, Yesus mengajarkan bahwa nilai jiwa manusia memang tidak ada bandingnya dengan seluruh dunia. Kita dapat melihat dalam Markus 8 ayat 36 atau Lukas 9 ayat 25, lalu Matius 16 ayat 26. Namun, Yesus yang sama juga mengatakan, barang siapa malu terhadap aku dan perkataanku, maka anak manusia juga akan mendapat malu ketika ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama para malaikat kudus. Markus 8 ayat 38 dan Lukas 9 ayat 26. Ayat terakhir tidak dapat ditafsirkan selain tentang penghakiman terakhir. Penulis universalis lainnya, Thomas Wilmore, mendalilkan sentimen yang membedakan kaum universalis adalah bahwa pada akhirnya setiap individu umat manusia akan menjadi suci dan bahagia. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diutarakan secara retoris oleh Paulus. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Roma 9 ayat 22 sampai 23. Pusat universalisme Kristen adalah individu manusia dan kebahagiaannya. Inti pengajaran Paulus adalah Allah dan kemuliaannya. Tentu saja kami percaya bahwa kerinduan Tuhan akan kemuliaannya mencakup kebahagiaan umat manusia. Namun, jika kita memandang Alkitab dengan serius, maka yang terakhir ini tidak akan pernah menjadi pusat dari teologi Kristen yang masuk akal, melainkan merupakan konsekuensi dari memuliakan Allah. Universalisme Kristen mempunyai humanisme antroposentris sebagai pandangan dunia dasarnya, sebagai worldview dasarnya. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan worldview yang teosentris, meskipun pandangan tersebut mencakup banyak sekali aspek humanistik. Secara filosofis, universalisme Kristen gagal memecahkan masalah yang universal dan yang partikular. Namun, tradisi teologis Kristen yang baik harus mampu memberikan solusi yang alkitabiah. Kami mengacu pada Canon Dort, salah satu standar pengakuan dosa bagi banyak gereja reform. Mengenai nilai tak terhingga dari kematian Kristus, Canon mengajarkan
aspek universal Injil. Kematian anak Allah mempunyai nilai dan nilai tak terhingga, lebih dari cukup untuk menebus dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, janji Injil bahwa siapapun yang percaya kepada Kristus yang disalibkan tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, harus diumumkan dan diumumkan tanpa membeda-bedakan kepada semua bangsa dan umat. Mengenai aspek khusus ini, Canon Dort mengajarkan bahwa keefektifan kematian Kristus yang menyelamatkan harus bekerja dengan sendirinya di dalam diri semua umat pilihan, agar Allah dapat memberikan iman yang membenarkan hanya kepada mereka dan dengan demikian menuntun mereka menuju keselamatan. Injil mempunyai aspek universal dan aspek khusus. Injil harus diberitakan kepada semua orang, hanya mereka yang memiliki iman yang akan dituntun menuju keselamatan. Mengecualikan aspek tertentu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Perhatikan juga bahwa Canon Dort lebih menekankan pada nilai kematian Kristus yang tidak terbatas daripada nilai jiwa manusia yang tidak terbatas. Hanya tradisi teologis teosentris yang dapat memenuhi mata kita dengan visi tentang Allah dan kemuliaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.